Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum Keluarga Islam, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Syafaat Anugrah Pradana MH. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare Prodi Hukum Keluarga Islam. Perkenalkan, saya atas nama Mawaddah akan membahas materi tentang modernisasi pernikahan dan praktik talak. Dalam makalah ini ada 4 poin penting yang akan kami bahas. Poin yang pertama mengenai apa pengertian pernikahan dan talak. Poin yang kedua, bagaimana bentuk modernisasi dalam pernikahan. Poin yang ketiga, bagaimana bentuk modernisasi mempengaruhi praktik talak di era sekarang. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah apa dampak modernisasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Poin yang pertama mengenai pengertian pernikahan dan talak. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, pernikahan atau nikah berarti bersatu atau berkumpul. Menurut istilah syara, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini berkenaan dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai pengertian talak, talak berasal dari kata itlaq, yakni melepas dan meninggalkan. Sedangkan istilah syar'i, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan pernikahan. Pengertian talak dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan secara tegas dalam pasal 177 bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadikan sebab putusnya suatu pernikahan. Selanjutnya, dipertegas oleh ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan bahwa pernikahan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Maka akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiganya menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Poin yang kedua mengenai modernisasi dalam pernikahan. Modernisasi adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang ditandai dengan pergeseran dari pola tradisional menuju pola yang lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman. Modernisasi dalam pernikahan ditandai dengan adanya regulasi formal, pencatatan perkawinan, serta syarat administratif yang ditetapkan oleh negara. Hal ini berbeda dengan praktik tradisional di masa lalu, di mana pernikahan hanya dianggap sah melalui akad nikah di hadapan wali dan saksi tanpa pencatatan negara. Bentuk modernisasi pernikahan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk modernisasi yang kedua adalah batasan usia perkawinan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, batas minimal usia perkawinan telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan penyesuaian terhadap nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan kesehatan reproduksi. Bentuk modernisasi pernikahan yang ketiga adalah kesetaraan gender dalam pernikahan. Salah satu bentuk nyata modernisasi adalah tumbuhnya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam rumah tangga modern, suami dan istri saling berbagi tanggung jawab dalam hal ekonomi, pendidikan anak, serta pengambilan keputusan. Pandangan bahwa perempuan hanya berperan sebagai pengurus rumah kini mulai bergeser. Banyak perempuan yang bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga tanpa mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang muasyarah bil ma'ruf, yaitu hidup bersama dengan cara yang baik, yang menekankan saling menghargai dan kerjasama antar pasangan. Bentuk modernisasi yang keempat dalam pernikahan adalah larangan poligami tanpa syarat yang ketat. Modernisasi juga membatasi poligami dengan syarat yang sangat ketat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan asas monogami, meskipun membuka kemungkinan poligami dengan syarat tertentu dan izin dari pengadilan. Kesimpulannya, modernisasi dalam pernikahan merupakan bentuk penyelesaian nilai-nilai perkawinan Islam dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariat. Modernisasi ini tampak dalam aspek administrasi pernikahan, peran gender yang lebih setara, penggunaan teknologi dalam proses perjodohan dan pencatatan nikah, hingga pergeseran adat, budaya yang diselaraskan dengan hukum Islam. Poin yang ketiga dari makalah ini mengenai modernisasi dalam praktik talak. Dalam praktik talak menunjukkan adanya perubahan cara dan sistem perceraian di era kontemporer yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Jika pada masa klasik talak itu cukup diucapkan oleh suami, maka pada era modern pelaksanaannya lebih diatur secara administratif, legal, dan institusional, misalnya melalui pengadilan agama atau lembaga resmi negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan talak, melindungi hak-hak perempuan, anak, serta menjaga keadilan dalam proses perceraian. Modernisasi juga menekankan prinsip transparansi, kesetaraan gender, dan perlindungan hukum tanpa menghilangkan esensi syariat Islam. Dengan demikian, modernisasi praktik talak dapat dipandang sebagai upaya menjaga maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat, yaitu menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap keluarga dari mudarat yang lebih besar. Modernisasi membawa beberapa perubahan dalam praktik talak. Yang pertama itu talak melalui pengadilan. Talak tidak lagi sah hanya dengan ucapan, tetapi harus diproses secara hukum. Yang kedua, perlindungan hak perempuan. Dalam proses perceraian, istri berhak atas nafkah iddah dan hak asuh anak. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Muncul fenomena talak lewat media digital seperti pesan singkat, telepon, atau aplikasi daring. Meski demikian, mayoritas ulama menilai talak digital sah secara syariat, tapi tidak sah secara hukum positif tanpa adanya pencatatan secara resmi. Dan bentuk modernisasi dari praktik talak adalah kesetaraan gender.
Modernisasi membuka peluang bagi perempuan untuk menggugat cerai atau huluk fasak melalui pengadilan agama. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, seperti nafkah, hak asuh anak atau hadana, dan pembagian harta bersama. Dengan demikian, modernisasi praktik talak memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi semua pihak. Poin yang keempat atau poin yang terakhir dari makalah ini adalah dampak modernisasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai reformasi dan kodifikasi hukum Islam. Modernisasi mendorong pembentukan hukum keluarga Islam yang lebih sistematis dan tertulis. Contohnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional modern. Modernisasi ini juga mendorong banyak negara muslim lainnya di dunia untuk merumuskan undang-undang keluarga yang lebih kontekstual. Misalnya, di Mesir dengan Undang-Undang Status Personal 1929, di Tunisia dengan Kode du Statut Personal 1956, di Pakistan dengan Muslim Family Laws Ordinance 1961, di Iran dengan Family Protection Law 1967 dan 1975, di Turki Civil Code Swiss, dan di Maroko dengan Mudawana Al-Usrah tahun 2004 yang menekankan kesetaraan gender dalam keluarga. Selanjutnya, pengaturan administrasi perkawinan menjadi lebih transparan dan akuntabel melalui peran kantor urusan agama. Poin selanjutnya mengenai dampak modernisasi dalam hukum keluarga Islam adalah peningkatan kesetaraan gender. Modernisasi membawa nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mana wanita memiliki hak lebih luas dalam menentukan pasangan, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam hukum klasik, perceraian lebih didominasi oleh laki-laki. Namun, modernisasi membuka ruang bagi perempuan untuk mengajukan gugatan cerai, huluk ataupun fasak. Di beberapa negara, hukum keluarga modern mengatur hak-hak perempuan setelah perceraian, termasuk hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Poin selanjutnya mengenai dampak modernisasi dalam hukum keluarga Islam adalah perubahan pola pikir dan rasionalisasi hukum. Modernisasi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menafsirkan hukum Islam secara kontekstual, misalnya penafsiran ulang konsep kepala keluarga, yang mana tidak lagi berarti dominasi mutlak seorang laki-laki, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Yang kedua, konsep mawaddah warahmah dipahami sebagai hubungan saling menghargai dan bekerja sama. Poin yang keempat dari dampak modernisasi terhadap hukum keluarga Islam adalah pemanfaatan teknologi dalam administrasi hukum keluarga. Sistem digitalisasi dokumen perkawinan dan pendaftaran nikah online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKA, perkara perceraian dan waris di peradilan agama kini dapat diakses melalui e-court. Jadi sebagai kesimpulan dari makalah ini bahwa modernisasi itu membawa pengaruh besar terhadap hukum keluarga Islam. Di satu sisi, ia membuka peluang reinterpretasi hukum keluarga agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan relevansi zaman. Di sisi lain, modernisasi menimbulkan tantangan bagi ulama dan legislator dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariat dan tuntutan sosial modern. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam perlu dilakukan dengan pendekatan ijtihad yang komprehensif agar tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Mungkin itulah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul musta'an. Walaiktiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.